A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Allahu Akbar ya Rabbul Izzati Rabbul Alamin rahmatan lil alamin wa adam amirul mu'min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang insyaallah dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada waktu dan kesempatan ini saya akan membahas tentang saksi, menyaksikan, dan disaksikan, insya Allah. Sebelum kita membahas, marilah kita memberikan puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berdialog, berjumpa lagi lewat channel ini, wahai saudara. Dan seperti biasa kita curahkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi guru rabita mursyid bagi kita semua, uswatun hasanah, insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang insyaallah dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, apakah yang dimaksud dengan saksi, menyaksikan, dan disaksikan? Kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita ini, siapa sih yang menyaksikan kita ini? Siapa yang disaksikan dan siapa yang menjadi saksi? Di dalam ilmu hukum, kalau ada saksi lantas dia tidak menyaksikan, itu saksi palsu memang. Itu dalam ilmu hukum, maksudnya itu dalam teori hukum, begitu maksudnya. Tetapi berbicara tentang ilmu agama, ada tingkatannya. Ya, seperti kita paham lah, ada tingkatan syariat, tingkatan hakikat. Nah, secara hakikat, kalau kita merujuk, kita kembali pada Adam alaihissalam. Nah, di waktu itu, siapakah yang menyaksikan Adam itu? Siapakah yang disaksikan oleh Adam itu? Siapa yang menjadi saksi si Adam itu, maksudnya itu? Jadi itu kan satu kan? Alif bukan nama, bukan huruf, tapi satu. Satu pun bukan nama, bukan huruf. Nah, adanya nama dan huruf itu yang dimaksud itu, supaya kita memahami, tidak usah kita menjadi itu seorang pengecut, saudaraku. Contohnya kita membaca Al-Fatihah, membaca Al-Quran, kalau tidak ada tulisan, dari mana kita bisa tahu kita membaca, kita menulis, dan seterusnya? Jadi adanya tulisan, adanya huruf itu, kita paham begitu, saudaraku. Karena yang kita bahas dari kemarin itu, di manakah raja dan bapaknya Al-Quran itu? Di dalam diri kita ini Al-Quran itu. Keluarlah Al-Quran, ditulis sama orang ini, sama manusia, begitu maksudnya. Sehingga huruf pertama itu dikatakan alif berdiri, sehingga tulisnya ba dan seterusnya, begitu. Kalau kita mengkaji, lambang alif ada di dalam jenis kelamin kita, itu laki-laki itu. Dia berlambang satu yang disebut alif. Dan di dalam jenis kelamin perempuan itu berlambang itu, dia itu ba, tapi bukan huruf memang. Artinya dia jumpa antara alif dan ba, sehingga terciptalah jasmani-jasmani yang lain dari Bani Adam itu. Lahir lagi seterusnya, lahir terus sampai diri kita ini. Nah, kalau kita kembali kepada saksi, menyaksi, dan disaksikan, apa maksudnya itu? Mari kita merujuk, kita mengacu kepada Nabi Adam itu.
Kalau kita mengacu kepada di situ, kita merujuk pada Nabi Adam. Tiada yang lain menjadi saksi melainkan dirinya. Tiada yang menyaksikan melainkan Allah itu menyaksikan, melihat sendiri dia itu. Dan dia pun menyaksikan kuasanya Allah. Sejauh manakah si Adam ini dilihat oleh Allah itu? Sejauh manakah dia itu mengetahui kekuasaannya Allah itu? Sehingga disaksikan oleh siapa? Disaksikan oleh Muhammad. Kalau tidak ada Muhammad di dalam dirinya, tidak juga sempurna. Sehingga sempurnanya Muhammad yang ada di dalam dirinya itu, maka disempurnakan oleh diri Allah, dimasukkan sir Allah. Sehingga sempurnanya si Adam itu diberilah gelar Adam Khalifatullah, Adam Insanul Kamil, Adam Kamil Mukamil. Semua itu nama-namanya itu banyak itu. Memang dia bukan nama, bukan huruf, tetapi hasil dari kita bicara itu supaya kita paham itu. Nah, contoh, saya sendiri, tidak ada orang di sini. Saya menyaksikan kuasanya Allah itu tidak ada tandingnya. Terus setelah itu Allah pun menyaksikan kita ini. Sejauh manakah kita itu bisa mengolah kekuasaannya Allah itu. Sehingga disaksikan oleh Muhammad yang disebut diri batin itu. Sehingga diri batin juga itu disaksikan oleh diri Allah. Nah, kata kasarnya si Adam ini disaksikan oleh diri Muhammad. Dan diri Muhammad disaksikan oleh diri Allah. Itu secara simpel, sederhana saja kita mengkaji ini. Tidak usah kita berbelit-belit. Kau itu saksi palsu, kau itu saksi pembohong, dan lain sebagainya. Seakan-akan kita ini sudah benar-benar sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna itu. Tidak ada. Tidak terlepas dari pembohongnya. Tidak terlepas dari kesalahannya. Itu namanya manusia lah. Kan begitu maksudnya itu. Tidak terlepas dari kebohongannya. Semakin dia pintar, semakin banyak dia bohong itu. Semakin dia itu pintar lagi, semakin halus iblis itu berjalan di dalam rongga tubuhnya. Allazi yuwaswisu fi sudurinas. Hati-hatilah. Dia itu membisikkan di dalam dadamu itu. Maka 2020 ini banyak yang mengaku itu waliullah, utusan Allah, inilah, itulah. Nah, ternyata dia itu, saudaraku, ternyata dia wali iblis. Akhirnya dia itu diperalat oleh iblisnya, sehingga lupalah dirinya itu. Sehingga dia itu dikuasai oleh iblis. Semakin dia lebih halus, semakin pula iblis dihalus. Sadarlah. Hati-hati kita itu. Banyak sekali itu orang-orang yang mengatakan saya ini begini, saya itu. Ternyata dia pembohong dia itu. Banyak itu. Kadang-kadang dia itu kan dirasuki sama setan itu. Dirasuki sama iblis. Ya memang iblis itu pintar juga lah. Yang begitu maksudnya. Jadi bagaimana dengan saksi, menyaksi, dan disaksikan itu? Si Adam disaksikan oleh Muhammad. Muhammad disaksikan oleh diri Allah itu. Cukup kan? Selesai kan? Siapa saksinya? Kita inilah. Si Adam ini saksinya. Apa yang dia saksikan ini? Ya dia melihat kuasanya Allah. Kenapa dia bisa berbicara? Karena disaksikan oleh diri Muhammad. Disaksikan oleh diri Allah itu. Sehingga tidak pernah bisa cerai berai mereka itu. Itu dipanggil itu 3 in 1. Allah, Muhammad, Adam. Alif Allah, alif Muhammad, alif Adam. Ada juga yang mengatakan alif Allah, alif Ahmad, alif Adam. Alif Ahad, alif Rasul, semua itu nama-nama juga. Tetapi dengan nama itulah kita memahami semua itu, saudaraku. Jadi tidak ada
istilahnya secara universal Allah Muhammad Adam ini sudah dikenal ini. Adapun Allah Ahmad Adam itu istilahnya dari kata Muhammad sebenarnya. Karena hakikat daripada semua itu Muhammad. Kita ini Muhammad zahir disebut Adam. Muhammad batin itu adalah jiwa kita itu. Kan begitu. Sehingga Muhammad batin ini disaksikan oleh sirullah itu. Oleh diri sirullah. Sehingga poinnya itu tidak ada yang lain saudaraku. Diri Adam disaksikan oleh diri Muhammad. Diri Muhammad disaksikan oleh diri Allah. Maka sempurnalah mereka itu. Satu dan kesatuannya itu melainkan satu saja. Di dunia ini, di alam semesta, tiada yang lain melainkan dari manifestasi wujud yang satu. Apakah kita ini wujud Allah? Bukan. Tetapi penjahiran kita ini adalah bukti bahwa Allah itu ada. Lambangnya diri kita ini adalah bukti bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu kuasa. Begitu maksudnya. Tidak usah kita repot-repot. Ya nah. Nah, ini kan ilmu hakikat kan. Siapa yang menyaksikan dirinya itu, ya otomatis disaksikan oleh diri batinnya. Itu dipanggil Muhammad batin namanya. Sehingga diri batin disaksikan oleh diri sirullah itu. Nah, diri batin itulah yang membawa dirinya. Nah, semua itu ya tiada yang lain, zahir kah, batin kah, sir kah, semua itu di bawah naungannya Allah. Tidak bisa keluar dari Allah itu. Semua yang dicipta oleh Allah kembali lagi yang dicipta oleh Allah itu. Zat dicipta oleh Allah kembali kepada zat yang dicipta oleh Allah itu. Sifat dicipta oleh Allah kembali lagi kepada sifat yang dicipta oleh Allah. Af'al yang dicipta oleh Allah kembali lagi kepada af'al yang diciptakan oleh Allah. Itu asma begitu. Yang dicipta kembali lagi kepada asma yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagaimana bunyinya itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kedudukan ilmu agama Islam untuk memahami syariat tarekat hakikat marifat, kalamullah, musahadah, raib, ruh dan nur, itu sangat berlapis-lapis saudaraku. Tidak usah kita mengambil pusing siapa saksinya, siapa yang menyaksikan dan siapa disaksikan. Diri kita ini adalah saksinya bahwa Allah itu adalah kuasa. Dan kita menyaksikan kekuasaan Allah itu sejauh mana. Dan Allah pun melihat, menyaksikan diri kita. Bagaimana itu si Adam itu, sejauh manakah dia itu menyaksikan kuasanya Allah. Kan begitu. Tujuannya Allah menciptakan diri kita ini supaya kita itu bisa memahami, mengetahui kekuasaannya Allah, kebesarannya dan kekuatannya itu. Kalau kita tidak memperhatikan, ya itu Allah tidak ridho lah sama kita, tidak cinta kan. Kalau Allah itu cinta kepada kita, tidak ada itu yang namanya negara ini yang susah, negara itu yang susah. Nah itu kan faktanya kan, bukan dari cintanya. Secara umumnya adalah cinta. Tetapi secara hakikatnya kita itu harus bagaimana caranya itu mengenal kepada kuasanya Allah itu, mengenal kepada kebesarannya Allah itu, mengenal kepada kekuatannya Allah. La tatharaju ila jaratu biiznillah illa biiznillah. Tiada setitik jarak pun yang bisa bergerak tanpa seizinnya Allah. La haula wala quwata illa billah aliyul azim. Tiada daya dan kekuatan, tiada daya dan energi dan kehendak kita ini, melainkan kekuatannya itu dari Allah semuanya, milik Allah semuanya. Apakah la haula wala quwata illa billah aliyul azim adalah nama, adalah huruf? Nah kalau tidak disebutkan bagaimana caranya bro? Ya haruslah kita itu memahami juga.
Itu intinya saja kita itu. Ada yang menjadi saksi, menyaksikan, disaksikan. Saya menjadi saksi bahwa Allah kuasa tiada tandingnya. Dan saya disaksikan oleh diri Muhammad, dan diri Muhammad disaksikan oleh diri Allah. Sehingga sempurnalah mereka itu. Itu namanya itu, saksi menyaksi itu. Bagaimana dengan raibnya itu? Ya kalau raibnya itu ya kita harus mengetahui lah. Kesempurnaannya raib itu harus kita mengetahui tentang ruh. Dan begitu bro. Apa yang dimaksud ilmu raib itu? Ma'rifatullah, kalamullah, sahadatullah, raibullah, ruhullah, nurullah. Kalamullah, kata-kata di dalam Al-Fatihah. Kita bercakap itu sebenarnya. Bagaimana kita bercakap sama Allah itu? Tetapi kita itu kalau kita mentafsirkan bahwa Allah itu adalah huruf, ya salah total memang. Tetapi dengan adanya kata-kata itu, dengan adanya baca-baca itu, nah kita bisa merenungkan, mengetahui semuanya itu. Alhamdulillahirrabbilalamin ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Kata siapa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita meminta kepada Allah, hanya Engkaulah kami menyembah, dan hanya Engkaulah kami memohon pertolonganmu. Ihdina suratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Apakah kita berani nggak mengatakan ihdina suratal mustaqim kata Allah? Itu tidak logis, tidak nyambung namanya bro. Ihdina siratal mustaqim, itu kata-kata itu dari manusia yang meminta petunjuk yang lurus kepada Allah. Nah kalau kita memahami di dalam Al-Quran, memahami di dalam Fatihah kita itu artinya kita itu lagi bercakap-cakap sama Allah itu, sama Tuhan kita sebenarnya. Apakah Tuhan itu adalah nama, adalah huruf ya? Susah juga kan. Ya secara sederhana saja lah. Ya nah. Kan begitu persoalannya sekarang ini. Tidak usah kita rumit-rumitkan kemaslahatan umat. Jangan engkau mengaku waliullah. Jangan engkau mengaku walinya Muhammad. Jangan-jangan engkau adalah wali iblis, wali setan itu. Hati-hati. Gurunya guru ini, gurunya guru itu. Jangan-jangan gurunya itu gurunya iblis, itulah. Bahaya itu bro. Santai saja bro, santai saja. Jadi untuk memahami Islam itu, kita harus sadar bahwa Islam itu adalah agama yang begitu damai, begitu indah, begitu yang bagus kita memahami. Mulai dari syahadat kah, puasa kah, sholat kah, zakat kah, haji kah. Tidak ada susahnya kalau kita saksi menyaksi itu. Begitu saja poinnya. Ketika dia telah lolos saksi menyaksi dan disaksikan, kemudian dia baru naik lagi di tingkat raib, maksudnya itu dia mau gaib kan. Nah dia harus mengenal pada ruhnya itu. Kalau dia tidak mengenal pada ruhnya, tidak mungkin dia bisa raib itu. Apakah cukup dengan raib? Ilmu itu dia belum lah. Kan masih ada tingkatannya itu. Kalau kita mau hitung-hitung itu tiada hentinya juga kan. Kan begitu. Contohnya umur kita ini berapa tahun sebenarnya? Ya hanya 1 hari saja. Dari tahun ke bulan, dari bulan ke minggu, dari minggu ke hari. Hanya 1 hari. Alam semesta pun hanya 1 hari. Dunia pun hanya 1 hari. Apakah alam semesta ini tidak ada dia janji sama Allah pada waktu? Ada janjinya. Ketika tiba waktunya alam semesta ini dihancurkan oleh Allah itu, maka hancur leburlah dia itu, bagaikan debu yang terbang ke sana, terbang ke sini. Nah itu sudah waktunya semua. Semua makhluk yang dicipta oleh Allah itu, sesungguhnya dia itu ada, dia terima janji dan sumpah pada waktu itu saudara.
Jadi itulah poinnya. Saksi menyaksi, begitulah yang dimaksud dengan saksi menyaksi dan disaksikan. Kita adalah saksinya dan disaksikan oleh diri Muhammad disaksikan oleh diri sirullah, maka sempurnalah dia itu. Barangkali sampai di sini saja dulu karena ini sudah gelap. Insya Allah lain waktu kita jumpa lagi lewat channel ini.